Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsie Witria Anggrainisari, NPM 1801020030, kelas A1 pagi semester 6, jurusan PAI, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baiklah, minggu kali ini saya ingin menjelaskan yaitu populasi dan sampel dalam penelitian. Baiklah, di sini saya akan menerangkan apa itu populasi. Populasi dan sampel merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian yang harus ditentukan sejak awal dengan penentuan jenis objek penelitian ini. Penelitian bisa menentukan metode penelitian yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu populasi. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi ini disebut dalam parameter, dan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel disebut juga contoh. Nilai hitung yang diperoleh dari sampel inilah yang disebut dengan statistik. Populasi itu seperti sebuah organisme, sedang sampel adalah organ. Sampel adalah bagian yang tidak terpisah dari populasi, dan sampel dalam hal ini haruslah dapat mewakili karakteristik dari keseluruhan populasi. Populasi dan sampel merupakan dua hal yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Melalui sampel ini, seseorang dapat mengetahui karakteristik dari sejumlah subjek pada satu tempat tertentu. Misalnya, ketika ingin meneliti karakter 100 orang dalam belajar, maka peneliti cukup mengambil sejumlah sampel dari 100 orang tadi untuk diteliti, sehingga melalui sampel yang diambil akan diketahui karakter dari 100 orang tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kriteria sampel. Ada dua kriteria sampel. Yang pertama, kriteria eksklusi adalah karakteristik umum subjek peneliti dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti. Yang kedua, kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria eksklusi dari penelitian karena sebab-sebab tertentu. Mengapa banyak peneliti menggunakan sampel? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa peneliti lebih cenderung menggunakan sampel dibandingkan populasi. Yang pertama, ukuran populasi terlalu besar. Dan yang kedua, efisiensi biaya. Yang ketiga, waktu yang lebih cepat. Yang keempat, penelitian tidak mungkin menggunakan populasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil peneliti kesimpulan kemudian harus dikenakan pada populasi. Syarat-syarat teknik sampling yaitu teknik sampling bisa dilakukan bila populasi bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama atau setidak-tidaknya hampir sama. Dan apabila keadaan populasi bersifat heterogen, maka sampel yang dihasilkan dapat bersifat tidak representasi atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi.
Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis teknik sampling. Yang pertama itu teknik sampling secara probabilitas. Yang kedua, teknik sampling secara non probabilitas. Yang ketiga, teknik sampling secara rambang sederhana. Yang keempat, teknik sampling secara sistematis. Yang kelima, teknik sampling secara rambang profesional. Yang keenam, teknik sampling secara cluster. Yang kedelapan, purposive sampling atau judgmental sampling. Yang sembilan, snowball sampling atau penarikan sampel secara bola salju. Yang ke-10, kuota sampling atau penarikan sampling secara jatah. Dan yang ke-11, accidental sampling atau convenience sampling. Baiklah, selanjutnya penentuan jumlah sampling. Bila jumlah populasi dipandang terlalu besar dengan maksud untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga, maka peneliti tidak meneliti seluruh anggota populasi, melainkan akan menggunakan sampel. Di sini keuntungannya memperbaiki dari yang sebelumnya. Ini adalah metode objektif sampling. Observasi dapat digunakan untuk tujuan inferensial, dan kekurangan berat dari metode ini adalah sulit bagi peneliti untuk memutuskan kriteria relevan untuk stratifikasi. Hanya satu kriteria yang dapat digunakan untuk stratifikasi, tapi itu secara umum tampak lebih dari satu kriteria relevan untuk stratifikasi banyak memakan biaya dan waktu. Mungkin sampai sini saja minggu kali ini yang dapat saya sampaikan, yang materi kita populasi dan sampel dalam penelitian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.